Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu pandemi virus corona. Dan kalian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya agar bisa selalu mengikuti pembelajaran dengan lancar. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang kecepatan. Kita masuk ke materinya. Pada materi kecepatan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama jarak, yang kedua waktu, dan yang ketiga kecepatan. Nah, untuk bagian yang pertama adalah jarak. Jarak merupakan angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan jarak kita bisa lihat pada tangga berikut ini. Di sini ada kilometer paling atas, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10. Dan setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Jadi misalkan turun satu tangga kali 10, kalau turun 2 tangga artinya kali 100. Jadi nolnya nambah 1 ya. Turun 3 tangga berarti nolnya nambah 1 lagi, yaitu dikali 1000. Begitu seterusnya. Kalau naik tangga sama. Naik 1 dibagi 10. Naik 2 tangga artinya nambah nolnya 1 dibagi 100. Kalau naik 3 tangga, misalkan dari HDM ya, 1, 2, 3 sampai ke HM, itu dibagi 1000, nolnya nambah 1 lagi ya. Sesuaikan banyak naik atau turun tangganya dengan banyak nolnya. Untuk contoh soalnya, yang pertama 5 km sama dengan berapa meter? Kita bisa lihat kilometer ke meter. 1, 2, 3, turun 3 tangga ya. Dari kilometer ke meter turun 3 tangga, maka dari kilometer ke meter dikali 1000 ya. 3 tangga turunnya dikali 1000, nolnya juga ada 3 ya. 5 km sama dengan 5 kali 1000, karena turun tangga tadi jadi dikali ya, kali 1000 meter sama dengan 5 kali 1000 adalah 5000 meter. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Yang kedua, 6 mm sama dengan berapa desimeter? Meter ke desimeter itu naik tangga ya, naik berapa? 1, 2, naik 2 ya. Dari milimeter ke desimeter naik 2 tangga, maka dari milimeter ke desimeter dibagi 100. Nolnya ada 2 ya, sesuaikan dengan banyak naik tangganya. 6 mm sama dengan 6 bagi 100 desimeter. Sama dengan ini dibuat bentuk pecahan 6 per 100. 6 bagi 100 itu sama dengan 6 per 100 dm. Sama dengan ini ubah ke bentuk desimal. Sesuaikan banyak angka yang ada di belakang koma dengan banyak nol penyebutnya ya. Di sini ada 2 nol penyebut, maka di belakang komanya ada 2 angka. 6 ini tulis paling belakang dari pembilangnya. Kemudian di sebelum 6 ada angka enggak? Tidak ada ya. Maka tulis saja 0. Kemudian angka koma. Sini sudah ada 2 angka di belakang koma. Kemudian di depan komanya apa? Tidak ada angka kan di depan 6. Maka tulis 0. Jadi jawabannya 0,06 dm. Jadi 6 mm sama dengan 0,06 dm atau desimeter. Kemudian kita menentukan jarak.
Rumusnya jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ini kalian ingat rumus ini. Contoh soalnya, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Penyelesaiannya, diketahui kecepatan 60 km per jam. Waktu sama dengan 2 jam. Ditanyakan jarak yang ditempuh. Jawab, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sesuaikan rumus tadi. Sama dengan 60 km per jam kali 2 jam. Ini kita tinggal masukkan ke rumus tadi ya, dari apa yang sudah kita ketahui. Sama dengan 60 kali 2 adalah 120 km. Satuan jamnya hilang ya. Jadi satuan jaraknya kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Kemudian bagian yang kedua adalah waktu. Waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian atau merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan waktu kita bisa lihat pada tangga berikut ini. Paling tinggi adalah jam, ini satuan waktu yang utama ya. Dari jam ke menit itu kali 60, menit ke detik itu kali 60. Jadi setiap turun satu tangga itu dikali 60. Dan setiap naik satu tangga itu dibagi 60. Kalau turun 2 tangga dikali berapa? Nah, kalau turun 2 tangga itu dikali 3.600. Kalau naik 2 tangga itu dibagi 3.600. Ya, 60 kali 60 kan 3.600. 1 jam bisa dilihat di sini sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kalau 1 detik berapa menit? 1 detik berarti 1 dibagi 60 menit. Kalau 1 menit berapa jam? Berarti 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Kalau 1 jam, kalau 1 detik artinya 1 per 3.600 detik ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, soal pertama 1 per 2 jam atau 2,5 jam. Sama dengan berapa menit? Nah, bisa dilihat di sini. 2,5 jam sama dengan 2 jam tambah 1 per 2 jam atau setengah jam. Sama dengan, kita ubah yang 2 jamnya dulu ke menit. Artinya kalau jam ke menit tadi dikali 60 ya. 2 kali 60 menit tambah 1 per 2 kali 60 menit. Jadi dua-duanya kita ubah ke menit. 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Dan 1 per 2 kali 60 menit itu 1 kali 60, 60. 60 bagi 2, 30 menit. Ditambah hasilnya 150 menit. Contoh yang kedua, 10.800 detik sama dengan berapa jam? Nah, detik ke satuan jam itu naik 2 tangga, artinya dibagi 3.600. 10.800 detik sama dengan 10.800 dibagi 3.600 jam. Sama dengan kita buat dalam bentuk pecahan 10.800 per 3.600 jam. Nah, di sini bisa kalian lihat
Ingat ya, kemarin sudah Pak Guru ajarkan kalau bentuk pembagian pecahan seperti ini, kalau bentuk pecahan, itu kalau ada nolnya, kalian bisa boleh coret ya, sama banyak, nggak boleh berbeda, banyak nol yang dicoret antara penyebut dan pembilang. Jadi kalau bentuk pembagian pecahan itu boleh kalian buang seperti ini ya. Jadi yang tersisa 108 per 36. Kalau disederhanakan, artinya sama-sama kita bagi dengan 100 antara pembilang dan penyebutnya. Nah, 108 per 36 ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3 jam. Ya, 108 dibagi 36 itu sama dengan 3. Jadi, jawabannya adalah 3 jam. Berikutnya menentukan waktu. Rumusnya, waktu sama dengan jarak per kecepatan. Ini kalian ingat rumus ini. Contoh soalnya, Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8:15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Penyelesaian, diketahui jarak sama dengan 45 km, kecepatan sama dengan 60 km per jam, pukul keberangkatannya tadi 8:15 menit. Ditanyakan pukul tibanya di rumah nenek. Jawab, kita masukkan ke rumus, waktu sama dengan jarak per kecepatan. Sama dengan jaraknya tadi 45 km per kecepatannya 60 km per jam. Ini kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi 15 ya. 45 bagi 15 adalah 3, 60 bagi 15 adalah 4. Jadi hasil penyederhanaan pecahan ini adalah 3 per 4 jam. Kilometernya dibuang ya, satuan jam untuk satuan waktu. 3 per 4 jam sama dengan, ini kita mau ubah ke satuan menit. 3 per 4 kali 60. Ingat tadi ya, dari jam ke menit itu dikali 60. Sama dengan 3 kali 60 itu 90, maksudnya 180. 3 kali 60, 180 ya. 180 dibagi 4 itu adalah 45. 45 menit dari 3 per 4 jam tadi. Kemudian dari pukul keberangkatannya adalah 8.15. 8.15 tambah 45 menit. Sama dengan kita buat menurun seperti ini penambahannya. 8.15 untuk 45 menit bisa ditulis seperti ini. 00.45. Jadi tinggal ditambah 5 tambah 5 0, 1 tambah 5 tambah 5 10 ya, 0 tahan 1. Kemudian 4 tambah 1 tambah 1 yang disimpan tadi 6. Kemudian 8 ini turun, 0-nya turun. Jadi 0,8 lewat 60 menit. Dan 60 menit ini bisa kita jadikan 1 jam ya. 60 menit itu sama dengan 1 jam. 1 jamnya nambah ke depan menjadi jam 9. Pukul 9 ya. Jadi jawabannya adalah Edo tiba di rumah nenek pukul 9. Untuk bagian yang ketiga adalah kecepatan. Adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan kecepatan
Satuan kecepatan dapat dinyatakan dalam meter per detik, kilometer per jam, dan lain sebagainya. Misalkan kecepatan suatu benda 5 km per jam, artinya benda tersebut menempuh jarak 5 km dalam waktu 1 jam. Contoh soal, 54 km per jam sama dengan berapa meter per detik? Penyelesaian, kita ubah masing-masing ya, 5 km ke meter dan jam ke detik. 5 km sama dengan 54 kali 1000. Ingat ya, dari kilometer ke meter tadi turun 3 tangga, jadi dikali dengan 1000. 54 kali 1000 sama dengan 54.000 meter. Nolnya tinggal digabungin ya. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, per jam ini sama aja dengan per 1 jam. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 54 km per jam jadi sama dengan 54.000 dari sini per 3.600 detik. 54.000 per 3.600 meter per detik atau meter per 1 detik. Sama dengan, nah di sini kalian bagi 54.000 dibagi 3.600 menjadi 15 meter per detik. Kemudian menentukan kecepatan. Rumusnya, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ini kalian ingat rumus ini. Contoh soal, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Penyelesaian, diketahui jarak sama dengan 30 km. Waktu sama dengan, ini kita kurangkan pukul tibanya dikurang pukul keberangkatan. Pukul 7.30 kurang pukul 7 sama dengan 30 menit ya. Ini dikurang ini sama dengan 30 menit. 30 menit sama dengan setengah jam. Atau kalian bisa ubah dengan tangga tadi ya. Menit ke satuan jam artinya dibagi 60. 30 per 60 itu sama dengan 1/2 jam. Ditanyakan kecepatan. Kemudian kita jawab, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sama dengan jaraknya tadi 30 km dan waktunya 1/2 jam. Nah ini kenapa tadi kita nggak pakai yang menit, 30 menit karena diminta di soalnya dalam satuan kilometer per jam. Maka ini harus kita ubah dalam bentuk kilometer dan juga jam. Sama dengan, ini supaya tidak bingung ada per yang banyak, kita ubah yang di tengah menjadi bentuk tanda bagi. 30 km bagi 1/2 jam. Sama dengan, ingat kalau pembagian dalam bentuk pecahan, itu kita ubah menjadi perkalian dan pecahan yang ada di belakang posisi antara pembilang dan pembaginya ditukar. Nah, menjadi 30 km kali 2/1 jam. Jamnya juga turun ke bawah ya, yang awalnya ada di atas, turun ke bawah. Sama dengan, ini tinggal kita kalikan dan bagi, 30 kali 2 adalah 60, 60/1 adalah 60 km per jam.
Jadi, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Baiklah, sampai di sini materi kita kali ini tentang kecepatan. Untuk materi selanjutnya adalah debit yang akan kita bahas di minggu depan. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran matematika minggu depan.